Bunda. Waduh, semangat Masya Allah ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, ini hari istimewa kita Ustadz ya. Dan juga hadir jamaah yang ada di Masjid As-Sofiyah Bogor. Assalamualaikum Bunda. Wah, ketupatnya udah mateng belum? Udah. Tema kita hari ini yaitu saat takbir berbisik syahdu, Fitri mengetuk pintu rindu. Masya Allah. Baik, untuk itu kita dengarkan langsung tausiah dari guru kita Ustadz Hilman. Silakan Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bunda, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ja'alna minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah Ramadan kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Gema takbir berkumandang, tanda kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Betul? Mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Dan kita berharap di hari yang fitri ini kita semua kembali kepada kesucian. Ada yang sering bertanya, apa itu makna minal aizin wal faizin? Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Baik, salah ya. Udah makan ceng, salah lagi ya. Apa makna minal aizin wal faizin? Maknanya adalah minal aizin, semoga kita kembali. Kembali kemana Kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan penuh kita berpuasa, berharap dosa kita diampuni. Betul? 1 bulan penuh kita ibadah Ramadan, berharap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Maka orang yang bertemu Idul Fitri diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih, bening, suci, tak ada noda, tak ada dosa. Wal faizin, dan semoga kita mendapatkan kemenangan. Kenapa bulan setelah bulan Ramadan namanya bulan Syawal? Ramadan artinya pembakaran, Syawal artinya peningkatan. Apa yang Allah inginkan dengan datangnya bulan Syawal? Allah ingin kualitas hidup kita meningkat. Betul apa betul? Kembali kepada fitri. Kata Nabi SAW, Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang sudah berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ada berapa? 2. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia saat dia berbuka. Idul Fitri makna lainnya adalah kembali berbuka. Kembali kita bisa makan dan minum. Betul? Bahagia dia. Setelah lamanya berpuasa,
dia bisa berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia berbahagia karena dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya lah kita bertakbir, kita bersyukur kepada Allah sudah dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semua di antara kita masuk kategori orang yang minal aidin wal faizin, orang yang kembali, orang yang mendapatkan kesucian dan orang yang mendapatkan kemenangan. Bagaimana caranya? Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan di antara kita semua, insya Allah. Bunda, Masya Allah. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz. Sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya kepada Ustadz Hilman. Kita persilakan buat Ibu Osin. Silakan Bu Osin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, teruntuk Mama yang di balik pintu. Mama, saya ingin bercerita sedikit tentang kisah hidup saya. Izinkan ya, Ma. Karena ini saya menahannya sudah 44 tahun, 2005 ayah saya meninggal. Saya kehilangan sosok ayah yang selalu cerita apapun keadaan saya. 2006 saya menikah dan akhir tahun saya mengalami kecelakaan, jatuh di tangga pesawat. Pelvis saya patah, tulang kaki, mata kaki saya, pergelangan kaki patah. Saya masih menikah pada saat itu. Saya kena amnesia, jadi setengah memori saya hilang. Saya dikabarkan otak kanan saya kena, motoriknya kena, sarafnya. Jadi seperti stroke dini. Jadi sebelah kanan saya tidak berfungsi. 2007 saya hamil. Suami saya mulai selingkuh itu. Mulai dikata-kata kamu cacat lah, kamu pakai tongkat karena kemana-mana saya pakai tongkat. Dikata-katakan saya sial, saya tidak bermanfaat, saya sebagai istri yang pokoknya jelek-jelek lah. Dan di saat itu juga saya dengan ibu saya melihat suami saya, mergokin suami saya itu berzina, maaf. Dan itu juga dia mengajukan perceraian di saat saya hamil. Mei 2008 anak saya lahir. Perceraian kami akhirnya ketok palu Januari 2009. Sejak saat itu saya menghidupi anak saya yang 16 tahun tidak pernah diberikan nafkah. Saya akhirnya banting tulang sendiri. Sampai 2015 saya bertemu dengan seseorang. Akhirnya saya menikah. 40 hari setelah menikah, setiap saya makan siang, ada orang yang ngantarin makan, disimpan di handle pintu. Karena suami saya mengunci pintu itu dari luar. Kenapa dikunci segala? Katanya saya itu stres lah, sering kabur atau apa gitu. Saya sakit segala macam, tapi saya rahasiakan ini dari mama. Akhirnya mama punya feeling, anak saya punya feeling. Teleponlah mereka ke saya. Kenapa nak? Gak apa-apa mama, baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Enggak, mama sama anakmu punya feeling yang gak enak. Enggak, akhirnya saya nangis, diambilnya handphone saya itu, dibantingnya, notebook saya dicelupkannya di bak mandi. Kamu sekarang tidak boleh berkomunikasi sama siapapun. Baik, akhirnya dengan yang kedua juga pisah. Yang kedua bisa. Oke, yang pertama pisah. Yang kedua pisah ya. Oke, yang ketiga ini? Yang ketiga itu juga sedih karena
dipukulin juga. Kenapa saya mempunyai nasib seperti itu ya? Sering KDRT, sering dipukulin. Apakah ini garis tangan saya? Saya selalu bilang sama mama, Mama, mohon ampun Mama apabila saya selalu salah sama Mama. Mama, saya ingin rasanya kembali ke rahim Mama. Nggak sanggup saya rasanya hidup Mama. Bertemu dengan laki-laki yang ketiga yang saya pikir dapat mengayomi saya sebagai anak atau sebagai istri. Ya karena umurnya lebih tua, belasan tahun dari saya, yang dapat melindungi saya. Ternyata itu tidak menjamin. Ampunkan ya Ma, ampunkan anakmu ini belum bisa membahagiakan Mama. Apakah kejadian saya ini akan dapat ke anak-anak juga atau apa gitu loh? Apakah saya akan ketemu sama laki-laki yang benar-benar cinta sejati saya lah? Bunda, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Maka kalau sedang diuji dan kita merasa berat dengan ujian itu, maka yang dilihat jangan ujiannya, tapi yang dilihat adalah Allahnya. Kenapa Allah menguji kita dengan segala ujian yang diberikannya? Ada 4 kabar bahagia untukmu yang sedang diuji dan terus diuji. 1, ujian itu tanda kamu diakui sebagai orang yang beriman. Orang itu makin besar imannya, makin berat ujiannya. 2, ujian itu adalah cara Allah menyiapkan surga terbaik untukmu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam, selamat untukmu yang sabar. Inilah tempat yang aku siapkan, tempat terindah, tempat terbaik, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu dosa yang mana ya, nggak tahu. Tapi yang pasti kita berharap semua ujian ini adalah cara Allah menghapuskan dosaku. Maka semua yang sedang diuji bilang sama Allah, ya Allah, seberat apapun ujianmu, hamba terima, asalkan dengan ujian ini engkau menghapuskan dosa-dosaku. Dan yang keempat, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Mbak Osin, saya paham butuh cerita, butuh mengungkapkan semua perasaan. Tapi saya percaya Mbak Osin depan anak pasti ibu yang tangguh, ibu yang kuat. Dan itu tunjukkan kepada anak bahwa semua akan baik-baik saja selama masih ada mamah di sini. Mamah, kan ada bahasa, bapak mamah boleh susah, tapi kamu jangan. Selanjutnya, kalau menurut AA, jangan terlalu cepat mengundang orang baru hadir di hati kita sebelum kita berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Mohon maaf. Iya. Yang ketiga ini masih sampai sekarang belum putus. Tapi karena masih ada anak-anak. Tapi sama gitu juga. Iya, yang ketiga itu. KDRT juga. KDRT bahkan tidak nafkah, tidak apa, tapi saya kasihan ke anak-anak gitu loh, karena mami masa gonta-ganti terus gitu. Ini kan kondisinya susah ya, pergi sulit, bertahan sakit ya. Belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka, kembalikan sama Allah. Ada satu doa yang mau Ahilman kasih, boleh apa enggak? Doa ini agar kita keluar dari kesulitan, daripada kehimpitan. Sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjukmu. Amin. Yang
mikir sendiri dulu karena beberapa kali trauma ini. Anak-anak juga ya lebih baik sama mereka aja dulu. Seperti saya itu seorang ibu yang tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Dan anak-anak akhirnya kena psikis juga. Yang anak yang besar karena ngelihat ibunya dipukulin, bahkan hampir dia ketakutan. Pernah sempat terpikir untuk mengakhiri hidup, tapi akhirnya ada yang menyelamatkan saya, terus memberitahu istighfar mbak, istighfar. Memang kehidupan selalu ada cobaannya, apapun itu. Mau kita sampai di ujung dunia pun tetap cobaan itu ada sampai kita mati.